Oke, jadi di video sebelumnya, video pengantar jurnalistik, aku udah bilang kalau gak semua orang bisa disebut sebagai jurnalis. Kalian mungkin pernah dengar istilah jurnalisme harga. Jadi kalau di Jogja, di tempat aku itu ada sebuah page di Facebook yang namanya IJJ atau Info Cegatan Jogja. Yang biasanya itu berisi tentang isu-isu atau kejadian di Jogja. Nah, yang warga-warga yang membuat tulisan di page ini biasanya disebut sebagai jurnalis warga. Nah, tapi sebenarnya nggak semua orang yang memberi informasi seperti itu bisa disebut sebagai jurnalis. Jadi jurnalis ini adalah sebuah profesi yang memiliki kode etik. Nah, kode etik ini akan kita bahas satu persatu di video ini. Jadi kita akan membahas 11 kode etik jurnalistik. Jadi fungsinya kode etik itu supaya jurnalis itu profesional dalam menjalankan profesinya. Yang pertama bunyinya adalah wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Di independen ini maksudnya itu beritanya nggak boleh ada campur tangan pihak lain, harus netral. Jadi waktu aku masih tergabung di pers mahasiswa di kampusku itu nggak boleh tuh ikut panitia ospek. Kalaupun ikut itu harus dicabut dulu kartu persnya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada potensi orang itu membuat berita yang memihak ke panitia di kampus itu. Jadi kartu persnya harus dicabut sementara. Begitupun dengan wartawan di Indonesia. Supaya dia nggak berpotensi menulis berita yang tidak independen atau tidak netral ini, dia nggak boleh tergabung ke organisasi lain. Lalu ada akurat. Akurat itu maksudnya sesuai dengan fakta ya, sesuai dengan keadaan yang terjadi. Berimbang itu maksudnya cover outside. Jadi nggak cuma dari satu pihak, harus ada konfirmasi dari pihak lain. Itu jadi berimbang dia. Kemudian tidak beretikat buruk. Jadi nggak ada maksud atau niatan untuk menjelek-jelekan pihak lain atau merugikan pihak yang lain. Itu untuk pasal 1. Kemudian yang pasal 2 bunyinya adalah wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ini profesional itu kalau meliputi bawa kartu pers, terus tunjukkan, perkenalkan diri, kemudian juga hargai narasumbernya, hargai privasinya, jangan sebar hal-hal yang bersifat pribadi yang nggak penting untuk publik. Kemudian juga tidak plagiat ya, jadi asli tulisannya sendiri. Kemudian pasal 3 bunyinya wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Oke, jadi
harus menguji informasi, ini harus konfirmasi kebenarannya gitu ya. Terus memberitakan secara berimbang sama kayak yang tadi ini cover both side gitu ya. Jadi nggak cuma dari satu pihak, di proporsional gitu. Kemudian tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi harus menahan diri supaya tidak menuangkan pendapat pribadinya ke berita, dan dia nggak boleh main hakim sendiri, asas praduga tak bersalah. Kemudian pasal yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Jelasnya ini maksudnya itu hoax, jangan membuat hoax, kemudian berita yang kejam gitu, atau sadis, dan jelas satu itu nggak boleh. Kemudian pasal 5, bunyinya wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Jadi identitas, informasi tentang korban kejahatan susila itu harus dilindungi, tidak boleh disebutkan, bisa pakai inisial gitu. Kemudian tidak menyebutkan identitas anak yang jadi pelaku kejahatan. Jadi kalau umurnya itu kurang dari 16 tahun, itu tidak boleh disebar datanya, harus dilindungi privasi. Kemudian pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Bukan suapin makanan ya, maksudnya itu suap itu memberikan sesuatu untuk kepentingan suatu pihak. Misal, buatin itu dong berita jelek buat si A, ntar aku kasih duit berapa gitu. Ini dilarang seperti ini. Kemudian pasal 7 berbunyi wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau narasumbernya emang nggak mau disebar identitasnya, wartawan itu berhak ngasih tahu. Lalu embargo, embargo itu maksudnya itu penundaan publikasi, penundaan publikasi. Kalau misalnya narasumbernya menghendaki demikian, lalu menjaga informasi tentang latar belakangnya narasumber, privasinya, dan tidak merekam wawancara kalau seperti itu kesepakatannya dengan narasumber. Boleh seperti ini. Kemudian pasal 8 bunyinya itu wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi atas dasar perbedaan sara, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, dan jasmani. Jelas ya ini. Kemudian yang 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Jadi nggak boleh nih sebarin informasi tentang kehidupan pribadi narasumber yang nggak ada hubungannya dengan kepentingan publik. Oke, kemudian yang 10,
wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Jadi kalau ada hal yang keliru, begitu disadari harus secepat mungkin membuat klarifikasi. Gak usah nunggu ada teguran dulu, langsung buat klarifikasi kalau sadar. Kemudian pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Di hak jawab itu adalah hak seseorang atau beberapa orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan berupa misal ada fakta yang merugikan nama baiknya, itu silakan ada yang namanya hak jawab. Kemudian hak koreksi. Kalau hak koreksi itu hak untuk membenahi atau membetulkan apabila terdapat kekeliruan informasi. Itu untuk hak koreksi. Nah, lalu bagaimana kalau wartawan atau jurnalis itu melanggar kode etik jurnalistik ini? Jadi di Indonesia ada yang namanya Dewan Pers. Jadi Dewan Pers ini adalah lembaga di Indonesia yang fungsinya mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dulu tahun 1966, Dewan Pers ini berfungsi sebagai penasihat pemerintah. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai akhirnya tahun 99 itu ya, ada UU Pers, Undang-Undang Pers, dan Dewan Pers ini menjadi independen. Jadi nggak ada campur tangan pemerintah lagi, tidak terikat pemerintah atau apapun. Nah, kalau melanggar kode etik jurnalistik ini, sanksinya itu diberikan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Jadi Dewan Pers itu dia hanya melihat, cuma menilai apakah dia salah atau tidak. Tapi yang nanti memberi sanksi adalah organisasinya atau perusahaan pers tempat bekerjanya jurnalis itu. Itu untuk kode etik jurnalistik.